Tunggu nih. Questarnya bener-bener ditunggu nih dari tadi nih ya. Nah, katanya lagi ngisi pulsa. Gimana? Malu-maluin gepuk aja. Perlu ditransfer. Apa kalau tadi pagi udah habis? Oke, yuk kita teman-teman kita baca Enggak, basmalah. itu bukan kode tuh, bukan kode. Bercanda. Yuk kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Karian. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Karian tentang tetap heboh ketika dongeng online. Karena mungkin awal-awal lockdown, masa-masa lockdown, mungkin teman-teman agak kagok juga. Gila. Gue biasanya bisa ngasih job, sekarang gue kekurangan job. Terus tiba-tiba harus adaptasi dengan dongeng online. Wah, gimana gue biasanya anak-anak gitu kan. Nah, di sinilah nih kalian akan mengeluarkan ilmu ajian lampah lumpuhnya kan. Ajian serat jiwa, ajian waringin sungsang. Siap-siap aja nanti teman-teman akan menerima ilmu dari kalian ya. Konsepnya seperti biasa, ngobrol ringan, silakan makanan minumnya dicicipin masing-masing kalau ada ya di rumah masing-masing. Kalau gue sih ada nih, kripik. Nah, oke, siap Karian, langsung Karian. Sudah ditunggu-tunggu sama fansnya. Iya. Baik, saya serahkan kepada Karian. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu ya teman-teman, tadi agak ada kendala. Bukan bermaksud ngasih kode sama gepuk ya, bukan. Emang kalau pulsa sih tinggal mencet sebenarnya, karena kan ini pasca bayar, jadi makanya nunggu dulu itu gitu. Tadi habis. Oke, kalau tadi Kak Isma ngomong katanya, mic baru ya katanya. Enggak, ini mah mic minjem. Mic yang punya tuh yang ini nih. Kasih lihat lagi ya. Oke, enggak. Terima kasih teman-teman yang sudah berkumpul di sini semua, yang sudah hadir ada kira-kira berapa orang nih? 12 orang ya. Oke, ada Kak Dwi, ada Kak Heru Dongeng, Kak Iman, Kak Jendro, dari Solo ya. Kak Jendro dari Semarang ya. Oke, ada Kak Yulia juga, orang. Ada Kak Syam. Oh, 22. Di sini tulisannya ada partisipannya 12 kok. Oke, sebelumnya mungkin saya mau menginformasikan sama teman-teman dulu bahwa memang kalau pada saat pandemi ini kebetulan kan banyak juga nih order yang masuk adalah order dongeng online. Makanya pas waktu katanya kita mau bikin acara gepuk, ngobrol berfaedah bareng pejuang gepuk, saya nawarin diri, materinya adalah bagaimana delay supaya kemarin juga seru juga tuh Kak Dwi nge-share perempuan ya Kak. Oh, putus. Nah, itu dia nih, lagi kendalanya nih. Sebentar dulu. Seharusnya ganti ini ya nih, ganti channel. Oke, sebentar. Oke. Masih putus-putus nggak? Suaranya masih putus-putus? Ya, udah aman. Cakep. Oke. Aman ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kalau misalkan kemarin Kak Dwi kan nge-share juga tuh, ada yang dari Kak siapa gitu kan, perempuan dongeng online ya. Mudah-mudahan itu juga bisa bermanfaat. Nah, kalau ini adalah khusus untuk teman-teman semua yang berada di dalam komunitas gepuk. Meskipun ini juga untuk umum juga ya. Mungkin kalau yang dari umum siapa ya? Ada siapa? Yang dari umum? Kak Bani ya? Iya, Kak. Oh gitu. Iya, oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menunggu. Nah, untuk pertama kali yang mau saya kasih sampaikan sih sebenarnya materinya, kalau kita berada dalam ranah online, yang paling diutamakan pertama adalah bagaimana kita supaya bisa menggapai sesuatu yang memang yang diinginkan sama klien kan, dan terutama adalah kepada audiens, karena audiens kita yang akan menilai langsung. Nah, kalau saya terbiasanya itu pakai Zoom. Mungkin di sini juga pasti udah tahu lah pakai Zoom juga kan. Ini aja lagi pakai Zoom sekarang. Mudah-mudahan udah pada ahli gitu kan. Saya juga belum terlalu ahli sih Zoom-nya. Ini ngapain ngasih materi kalau belum ahli? Ya, jadi
di dalam dongeng online itu dulu pertama kali pandemi saya itu pertama agak sanksi dengan cara metode online ya. Online itu kan tergantung kepada bit apa yang bisa disalurkan sama internet kan, berapa byte yang akan terkirim. Terus kendala yang paling utama adalah visual. Nah, biasanya kan kita kalau di panggung itu kan anak-anak ngelihat langsung kepada kita gitu kan. Nah, sekarang kita dibatasi sama yang namanya layar yang cuma segitu gitu. Mungkin segitunya bisa dikatakan kan macam-macam. Ada 5 inch, ada 6 inch, 10 inch, atau mungkin lewat komputer atau laptop bisa 11 inch, lewat TV smart TV bisa 43 atau 32 inch gitu kan. Nah, di situ saya sanksinya dari masalah resolusi yang pertama kali. Gimana sih yang menggapainya? Nah, itu saya lihat dulu coba dari teman-teman yang sudah melakukan. Sebenarnya sih melakukannya pada saat itu mungkin nekat kali ya, tidak berdasarkan survei, tidak berdasarkan percobaan dulu atau seperti apa kan gitu kan. Nah itu, tapi akhirnya dari situ belajar banyak. Oh memang kelemahannya adalah resolusi, gitu kan, resolusi. Dan kebetulan yang lagi memang booming banget kan pertama Zoom nih. Zoom ini memang karena kebetulan dipakai sama pemerintah, diberitakan, akhirnya ramai sampai dapat triliunan rupiah gitu kan, bahkan dolar juga. Nah itu akhirnya saya coba mengamati dari Zoom tuh apa sih. Kok hilang? Mau mulainya aja tanya kan, namanya kita juga pasti awalnya bukan. Oh iya Kak, ya. Oke, sebentar nih. Mudah-mudahan pulsa yang satu lagi masuk. Ini soalnya lagi oke. Ini agak-agak ini nih sinyalnya emang agak ngedrop di sini. Dong, please dong. Iya, merah di sini Sorry, kelihatan masih merah. hilang nggak? Makanya ini biasanya nih pakai Enggak. pakai dua kartu sih di Nah, sini. Kalau yang lagi di sini ini kebetulan lagi di ini. Biasanya lanjut, memang udah kuning pakai Kak? kartu yang berbeda. Oke, udah kuning ya. Mudah-mudahan kuning terus. Mau kasih tahu ya Kak, kalau misalkan memang tadi unstable, jadi mungkin kata-kata yang hilang tadi bisa diulang lagi. Kayak tadi sampai mana ya? Kasih informasi, kasih Samsul. Tadi sampai apa namanya? Sinyalnya pakai 2. Sinyal pakai 2 mah itu mau ngomongin ini. Oh, kartunya pakai 2. Ngomongin teknis yang di sini. Iya, itu kesulitan resolusi sampai resolusi ya. Ya, betul. Kesulitan resolusi. Kayak mungkin kayak teman-teman kan sekarang ngerasain nih, kalau misalkan saya internetnya down, resolusinya bagaimana ya kelihatannya. Agak macet-macet gitu kan. Betul nggak? Oke. Nah, jadi seperti itu sih yang saya pelajari pertama. Terus akhirnya cara yang paling biasa saya lakukan adalah terjun ke lapangan dengan cara metode yang ya biar punya kesempatan belajar sih. Nah, akhirnya saya punya kelas namanya kelas Karyan Dongeng. Jadi kelas itu dibuat sebenarnya sebagai delay. di mana saya mencoba untuk bisa kita dapat mas. Bentar, kayaknya kalau sinyal yang satunya masuk, oke nih, ntar. Mudah-mudahan ya. Belum juga. Karyan merah lagi, nasi udah putih Karyan. Tadi merah. Ini biasanya kalau ke sini pakainya ini sih, provider yang berbeda. Ini agak susah memang di sini. Home Pimpah. Oke, di ini dulu sebentar. Dibuang dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf. Agak ini soalnya. Dengan sinyal yang ada di sini.
Oke, mudah-mudahan bisa masuk. Cing. Oke. Oke, belanja. Sebentar ya. Wah, ini nggak ketahuan. Oke. Ya sambil berjalan dulu ya, mudah-mudahan pulsa yang ini masuk. Oke, udah mulai stabil belum? Udah, Udah ya? stabil. Oke. Oke, sip. Oke, ntar kalau misalnya itu langsung di switch ya. Resolusi yang paling utama, terus yang kedua adalah suara gitu kan, suara yang didengar sama audiens yang kebetulan berada di lain berbeda line kan sama kita kan. Ya itu jadi konsen sih bagi saya. Bikin kelas namanya kelas Karyan Dongeng. Waktu itu cuma untuk dongeng, cuma tiba-tiba enak juga nih berkembang. Oh yaudah sambil gambar deh. Nah jadi di situ saya coba untuk belajar try and error-nya gitu. Nah try and error-nya ini mencoba di apa namanya Itu semacam kelas eksperimen usahakan gitu terus Karyan ya. menerus kan. Ya awalnya adalah kelas eksperimen, tapi lama-lama kelas itu terciptanya jadi apa ya? Tercipta secara komunikasi kepuasan batin dan juga ini sama teman-teman sih, sama anak murid ya. Jadi kepuasan apa ya? Mungkin yang bisa yang tepatnya itu. Pokoknya ternyata Kangen ada lah, ikatan batin lah kita mengobati sama rasa audiens kangen gitu. kita gitu. Ya mengobati rasa kangen satu, tapi ada juga kita ketemu sama audiens yang baru yang memang kita ketemunya itu aja sih. Oh, Nah gitu. Mungkin kalau misalkan dulu kan kita pernah ada bahasa kan, kalau kata Kak Iman kan ada bahasa kebal dongeng gitu. Masih ingat nggak kata-kata kebal dongeng? iya. Ya kata-kata Gak mempan didongengin apa aja. dongeng itu jadi ada satu tempat yang udah kita datengin lagi. Wah itu bisa jadi kebal dongeng lama-lama. Kita datang tuh udah dikacangin terus. Gitu. Tapi kalau di dalam kelas online ini, ada seru-serunya sih. Mereka terlalu berharap. Bahkan orang tuanya juga suka berkata, Kak kapan lagi Kak? Akhirnya dibikinlah periode 1 minggu, bahkan 1 minggu saya buatnya bisa sampai 3 kali itu. Sampai ada orang tua murid atau orang tuanya tuh ada yang dari ke teman-teman juga ada yang nanya kan, dari guru-guru basisnya gitu kan. Kalian ada yang nanya juga loh, orang tua murid nanya, ini serius kelasnya gratis katanya gitu. Saya bilang serius sih. Terus kata kebetulan kan dibantu sama teman juga, dijawab iya serius. Ya kalau saya sih nggak menjelaskan bahwa ini adalah sebagai kelas try and error gitu kan. Memang awalnya kelas try and error, tapi ketika sudah berlanjut lagi, makin lama itu jadi semacam apa ya? Tadinya malah berpikir, wah ini kayaknya harus tanggung jawab nih, harus tanggung jawab yang tinggi untuk bisa menghasilkan gitu kan. Jadi ya saya pikir ini sebagai ajang di mana saya bisa berkontribusi dalam masa pandemi, ya hitung-hitung udahlah beramal lah untuk ini. Ya, karena kan yang harus kita konsistenkan kepada audiens kita adalah semacam yaitu tadi pelayanan untuk bisa memberikan secara konsekuensi kita gitu kan, secara continuity Karyan, gitu. Tapi lu lama-lama modal dong nyaman Zoom-nya. juga lah, ya udah gitu. Pakai Kenapa? Zoom yang premium apa yang gratisan? Oh itu yang modal kayaknya Kak Isma tuh yang punya tuh. Gua aja main pinjam tadi. Gitu. Selama ini. Tahu gitu gue pinjem juga sama Kak Isma.
belum sempat pinjem, belum sempat pinjem. Dia soalnya makanya banyak mulu dia 500. Buset, banyak banget dia 1000 Wih, dia. nih. Bingung gua kan kalau segitu banyak kan. Iya, emang. Jadi kalau Zoom tuh ternyata ketika berjalan ada aja sih rezekinya ya, karena memang niat kita apa namanya baik gitu kan, niat baik, tiba-tiba ada yang ngasih, oh Kak pakai Zoom ini aja Kak, aku punya sekolah, kadang kan kalau udah sore nggak kepake, biar bermanfaat juga. Nah, izin sama sekolahnya, ternyata ke sekolah, oh ya nggak apa-apa, ya udah, jadi dapat kayak wakaf gitu. Wakaf Zoom Oh, atau hibah. keren. Aduh, bahasanya nggak tahu deh. Gitu. Nah, jadi kalau awalnya memang gitu, putus-putus 40 menit, ntar udah bilang sama anak-anaknya, ntar dulu ya, nanti masuk lagi ya semuanya ya, gitu. Akhirnya ya udah, apa namanya, tiba-tiba ada yang ikutan bantuin, alhamdulillah, jadi gitu. Ada rencana sih untuk bisa beli sendiri, seharusnya sih udah bisa beli sendiri. Cuma karena masih dapat apa ya, dapat wakaf atau hibah itu bahasanya lah nggak tahu ya. Nah, jadi ya ini Itu pahala menghargai buat dia, Karian. pemberian itu juga kan. Iya, pahala buat Betul, itu dia. pahala buat dia dan sama sekolahannya. Karena itu punya sekolahan Lanjut. sebenarnya. Kan kalau sore nggak ada. Nah, terus dari try and error itu akhirnya menemukan nih bagaimana sih caranya. Nah, sekarang mungkin kalau misalkan kita mau berbicara berhubungan sama yang tadi ya, ada visual, ada audio. Visual itu kan berhubungan sama resolusi tadi gitu kan. Nah, akhirnya ya kepikiran berbagai cara sih, tapi ya alhamdulillah ada aja gitu jalan yang tiba-tiba memberikan apa ide-ide yang berbeda gitu kan. Kayak sekarang nih mungkin teman-teman bisa mencontoh dari proses perjalanan gitu kan, perjalanan saya pertama kali itu yang paling bisa diandalkan adalah handphone. Karena handphone itu kan udah punya apa namanya? Sudah punya daya tangkap visualnya itu kan sudah lebih bagus ya dibanding kalau kita menggunakan, mungkin kalau teman-teman tahu, teman-teman menggunakan apa? Laptop itu pasti tidak akan pernah bagus untuk kamera webcamnya, kecuali Resolusinya. kamera memang laptopnya itu ya laptop gaming, baik resolusi maupun daya tangkap cahaya sih biasanya umumnya gitu. Data jelek kok Kayak Kak. gitu. Laptop Kenapa? jelek ini ya. Jelek data ini ya. Apa namanya? Kamera Ini jelek. Iya, Kak Isma pakai laptop laptop nih Kak Isma. Lagi pakai laptop. Biasanya gue pakai Kenapa? ini, pakai HP, pakai aplikasi lagi Ya. buat pakai HP. Nah, itu jadi solusi pakai Aisma pakai IV Cam dia. Cam. Berubahlah, pakai yang baru lagi. Ini update terbaru loh, ini Droid Cam. Jadi enggak, Droid Cam lebih murah delay. Droid Cam kan 50.000. Betul. Cuma masalahnya tapi kamera, saran nggak usah soalnya nggak usah beli. laptop gua nggak bisa. Iya, bisa di ini ya. Karena kalau beli itu cuma beli itu cuma untuk mendapatkan kapasitas pixel 720. Nah, 720 untuk di Indonesia masih belum bisa kepakai karena bandwidth-nya itu masih naik turun, dan di Zoom tetap aja nanti akan keluar di sananya tidak akan sesempurna 720. Di Zoom itu akan dikompres lagi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai Droid Cam, yaitu ngambil yang gratis aja. Yang gratis itu resolusinya 480 yang kayak teman-teman lihat nih sekarang lah. Dan dia updatean terbarunya itu udah nggak ada delay. Jadi gini, halo. Nah, gitu. Delay nggak? Nggak ya? Lunya, gue lunya jadi delay. Nggak, emang semuanya begitu sih. Jadi itu makanya tadi juga sebenarnya ada, nah ini berhubungan sih sama materi yang ada di ini ya kan, ini berhubungan sama nanti ini, tapi nanti dulu ya, kita berhubungan sama resolusi dulu ya. Nah, jadi handphone itu pertama kali kalau teman-teman bisa digunakan itu lebih enak sih pakai handphone, meskipun nanti ujung-ujungnya frame yang terlihat adalah ukurannya
berapa? 640 kali 480. Nah, 640 kali 480 tuh kalau mungkin teman-teman lihat di layar zoom-nya itu kan nggak full ya. Kalau yang aslinya kan full, kayak punya Anda ini kan panjang ya layarnya. Oke. Ya. Nah, ini resolusi di zoom-nya resolusi HD. Nah, kalau teman-teman pakai handphone, masuknya adalah 640 480, 640 480 itu jadinya seperti layar TV zaman dulu. Teman-teman lihat mungkin perbedaannya nih. Kayak Kak Dwi pasti pakai handphone, Kak Mal pasti pakai handphone, Kak Rian Hamzah pakai handphone. Nah, yang nggak munculin videonya, aneh nggak tahu tuh bagaimana tampilannya. Dia pakai Nah, itu pager, Kak Kak. Syam, Pakai handphonenya pager berdiri kayaknya. dia. Aneh mau coba pakai laptop ya. Mau coba pakai laptop. Itu pakai Oh gitu. itu yang nggak ngeluarin mukanya pakai pager kayaknya. Bukan. Biasa dia ini pakai masker ya. Intercom. Sama kayak aneh Kak Dwi lagi ngangonin bayi. Ngangon. Iya, biasanya aneh kalau udah korban bahasanya ngangon. ya, biasanya kan kalau Kak Dwi lagi materi yang lain kan aneh suka dengerinnya juga nggak ada video kan. Ya nggak apa-apa sih. Nah itu Lagi ngomong. sebenarnya itu juga jadi tantangan sih buat teman-teman semua ya. Teman-teman semua kalau pada saat kita mau dongeng online itu ada beberapa teman-teman yang memang yang akan mematikannya juga. Tapi ya itu kadang ya bisa membuat kalau tidak disikapi dengan cara try and error tadi, bisa jadi kita berpikir, wah dongengnya gue nggak seru kali ini ya, pada nggak giniin. Ya itu yang jadi tantangan. Makanya jadi stabil aja sih sebenarnya. Oke, Jadi, berbicara pilihan masalah antara resolusi, laptop, akhirnya dibuatlah seperti itu. Nah, cuma kelemahannya kalau pakai, ya. Kalau berarti pilihan pertama antara laptop sama handphone, lu menyarankan untuk pakai handphone untuk ini, untuk untuk kualitas visual ya? Enggak, maksudnya ini untuk langkah. Kalau teman-teman tidak bisa untuk mengakali dengan laptop, mau lebih mudah, kan ada catatannya, mau lebih mudah sama lebih irit. Lagi Gitu. zoom saya. Oke. Jadi mau lebih mudah atau lebih irit. Jadi laptop pilihannya. Handphone. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai handphone, itu misalkan durasi 1 jam, itu cuma habis mungkin cuma 500 megabyte atau setengah giga. Teman-teman pernah perhatikan nggak? Ya, kalau misalkan pakai kuota ya, tapi kalau pakai wifi sih lancar-lancar aja. Tapi kalau misalkan teman-teman berbasis kuota yang nggak ada internetnya atau apa, itu pakai handphone ya bisa 500 megabyte untuk sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau misalkan untuk pakai laptop, karena dia menariknya adalah resolusi yang besar, suaranya juga jadi layarnya besar, itu bisa sampai 1 giga untuk sekali tampil gitu. Makanya teman-teman juga inilah kalau misalkan aneh saranin untuk yang memang mau online, bila memang sudah siap, jangan juga merasa kalau misalkan dibilang sama klien, kan ini online Kak, kakak nggak itu, nggak juga. Online itu butuh effort yang ada lebih juga, salah satunya pulsa, ya kan? Yang keduanya adalah persiapan semuanya itu. Jadi semuanya nggak ini juga sih, nggak cuma sekedar yang gitu. klien bayangkan. Iya. Kadang-kadang kan karena mereka suka sengaja biasa buat terus mengatakan simple kok Kak. Oh enggak juga. Sekarang siapa yang mau bayarin pulsa saya gitu. Sesimpel budgetnya Kak Rian gitu. Belum lagi optimalisasi fitur kan, banyak fitur-fitur yang nggak bisa muncul kalau nggak tahu. Iya, nah itu kayak gitu-gitu sih. Terus, nah itu berhubungan sama visual. Kalau kemarin kan saya lihat juga kan ada beberapa nih, ada Nah tuh Kak Mal kayaknya udah mulai pakai itu tuh. Soalnya tatapannya kayak yang berbeda. Ngetes. Oh ke laptop.
Kalau kemarin juga saya udah lihat ada yang keren yang dilakukan sama Kak Heru Makassar tuh. Kebetulan kan hadir di sini nih. Pak Kareba, Pak Heru. Ya, Kak Heru itu dia lebih canggih. Wah, ya, Kak Heru Makassar tuh lebih canggih dia, lebih ke kalau misalkan untuk tools-nya dia malah bisa membuat aplikasi yang menggunakan aplikasi yang namanya OBS Studio. OBS Studio itu salah satu aplikasi yang bisa menampilkan apa yang kita mau tampilkan, apa yang terlampir di layar ini bisa tampil di sistem online kita gitu. Bahkan kalau misalkan dengan satu gadget handphone kita dijadikan modem, dijadikan kamera, itu kita bisa online-nya bisa dua, bisa secara Zoom, bisa secara Instagram, bisa langsung live YouTube gitu. Itu kalau pakai OBS. Tapi kalau misalkan kita ngebahas OBS lama di sini, itu ada belajarnya sendiri. Betul nggak Kak Heru? Gue kasih tutorialnya aja. Ada tutorial nih, gue ada. Tutorial ada tuh. Banyak lah di YouTube tuh. Silakan kalau itu nanti. Banyak di YouTube juga mengenai OBS Studio. Nah, cuma kelemahannya kalau komputer ini komputer kantor sih sebenarnya. Jadi nggak bisa harus diinstal ulang lagi kalau mau OBS Studio. Cuma lama lah. Ya udahlah begini aja. Oke. Nah, itu berbicara mengenai tadi ya, untuk visual. Kan visual, teman-teman bisa mengakali dengan hanya sekedar sekedar handphone untuk bisa membuat. Nah, keunggulannya kalau misalkan teman-teman menggunakan laptop, nah ini ada virtual background kan, pasti teman-teman juga tahu kan kalau di Zoom itu ada fasilitas virtual background. Seperti sekarang nih ada gambar-gambarnya. Karena kan ini kan sebenarnya bukan ini kan hijau sebenarnya. Kalau misalkan saya matiin, itu jadinya kayak gini. Green screen. Aslinya. Ya. Tapi kalau nggak pakai green screen sebenarnya kalau Zoom bisa pakai warna apa aja, yang penting rata. Bisa. Mau putih, mau apa, yang penting dia satu warna. Kalau Zoom. Asal jangan kita pakai baju yang sama dengan laptop. Jangan sama nih. Misalkan baju kita warnanya hijau, belakang hijau juga. Ya udah silakan bolong dah. Kalau hijaunya gini nggak bisa ya? Tidak disarankan. Gimana? Hijaunya begini? Bisa. Nah, tapi yang bingkainya dicopot ya? Yang paling nggak enak itu adalah kalau boleh nggak dicopot juga. Cuma nanti ada gambar bingkainya. Gitu. Nah, yang paling sering orang melakukan kesalahan adalah ketika background-nya warna putih. Jangan dipakai kalau background-nya warna putih. Soalnya kalau putih, kayak misalkan gini nih, kan ada kacamata, ada warna putih, ya kan? Ini nanti bolong juga jadinya. Terus teman-teman tiba-tiba lagi nge-zoom lupa, udah keringetan dan bagaimana, jadi ada bolong-bolong mukanya. Gitu. Pantesan lagi tuh gue pernah lihat ada yang giginya juga bolong juga. Nah, itu dia. Berarti dia pasti background-nya putih. Kok giginya jadi warna biru. Jadi hijau itu dipakai alasannya karena warna hijau itu warna yang tidak ada di muka kita, katanya gitu. Bisa jadi. Enggak sih sebenarnya. Gitu. Sebenarnya warna hijau kenapa dipilih itu karena dia kekuatan frekuensi warna. Kalau di dalam itu kan ada namanya apa sih? Ukuran cahaya lah gitu ya. Frekuensi warna itu, hijau itu bisa dikamuflase. Karena dia warna alam. Jadi memang ya itulah hebatnya. Allah itu memberikan salah satu warna alam yang memang frekuensinya itu tidak melelahkan dan bisa direkayasa. Nah, salah satunya di dalam kamera direkayasa paling gampang itu adalah hijau. Gitu. Kalau misalkan dibilang memang ya alasan Kak Isma tadi ya bisa jadi juga karena siapa juga yang muka ada warna hijau-hijaunya gitu kan, kecuali mungkin ada tompel hijau baru bolong dia. Iya, kepalanya doang nanti yang melayang. Kalau kata anak gua nanya, ayah itu kalau hook gimana kalau tampilan CGI-nya, dia bilang kan hijau semua, dia bilang hilang dong.
Betul, betul, betul. Masuk akal sih. Ya sebenarnya ilmu chroma key itu, chroma key ya namanya ya, untuk itu ada macam-macam, ada green screen, red screen, blue screen. Yang nggak ada itu cuma apa ya? Black screen yang nggak bisa ada. Kenapa kalau black screen? Rambut aja kita udah black gitu kan. Jadi kebutuhannya itu biasanya cuma ada 3 pilihan. Green screen, blue screen, atau red screen. Udah itu doang untuk kapasitasnya. Nah itu kalau kita pakai laptop untuk masalah resolusi dan juga untuk variasi gambar gitu, rewel tiba-tiba, Kak ini untuk background-nya ya. Pernah nggak didapetin seperti itu? Oke, unstable lagi. Sering. Oke, sinyal. Gitu kan. Pasti ada klien yang memang rewel, tiba-tiba minta, Kak, ini background-nya ya, Kak, buat besok. Aduh, kalau misalkan Anda lagi ini ya, apa namanya? Kebetulan sekolahnya yang ya budgetnya mungkin kecil. Paling saya bilang, "Waduh, Bu, saya maaf, saya ya nanti online-nya via laptop, via handphone aja," gitu. Oh, gitu ya, Kak ya? Iya, karena kan kalau saya pakai ini pulsanya juga udah lumayan. Paling ngomong gitu Iya, aja. Kan siapa tahu, oh iya jujur nih. Ya bang. kan, nanti ditambahin lagi, Kak. Bukan jujur, marketing. Yo. Oh gitu ya, kayak iya Bu, kan lumayan Bu kalau misalnya satu aja. Oh ya udah nanti kalau gitu saya tambahin deh Kak. Itu harapannya seperti itu. Oh, lu begitu ditambahin bilang, oh ini ada laptop di sebelah saya gitu. Enggak kan dari awalnya udah gitu. Saya online-nya pakai ini kok, pakai apa? Pakai HP gitu. Marketing lah. Jadi kita menunjukkan semuanya kita ada loh, gitu. Cuma ya situ kan mintanya begini, gitu. Ya jadi kayak gitu sih. Oke, kira-kira untuk visual udah oke ya? Kalau nanti ada yang pertanyaan bisa diketik aja seperti biasa. Kak Dwi nanti yang akan ininya. Oke, sekarang ke tangkapan audio. Nah, audio ini nih paling krusial ya. Krusialnya, oh Kak Heru udah maghrib. Oke Kak Heru, terima kasih Kak Heru Makassar. Audio itu krusial karena banyak teman-teman yang tidak memahami tangkapan untuk Zoom. Makanya saran saya adalah gunakan waktu untuk try and error. Kayak saya misalkan kalau waktu pertama awal, itu nge-zoom sendiri, nge-record sendiri, atau enggak kalau waktu pasti pakai handphone kan nggak bisa nge-record kan, minta tolong nih sama siapa kayak yang punya Zoom juga, bro tolong bro, berdua yuk ngobrol, pengen tahu nih pakai mic-nya seperti apa, daya tangkap suaranya seperti apa. Nah ini yang jadi kelemahan kalau misalkan teman-teman menggunakan mic langsung, misalkan dari handphone, itu daya jangkaunya pasti susah untuk dijangkau dengan jarak, misalkan. Jadi mau tidak mau teman-teman kan harus deket nih ke handphonenya, ya kan? Begini. Nah, karena di sistemnya ya minimal harus harus apa namanya, gitu, pakai daya tangkap yang lain ya. Kayak misalkan Kak Dwi pakai apa nih sekarang? Pakai headphone kan? Ini langsung dari handphone langsung. Pakai mic. Itu kan dari handphone langsung. Dari handphone. Berarti nggak pakai. Iya, maksudnya tambahan mic kan? Pakai tambahan mic kan? Itu. Ini cuma headphone aja. Oh gitu. Oke. Nah ini jadi salah satu contoh. Oh ya, Kak Dwi kan menggunakan mic langsung nih. Menggunakan mic langsung. Sedangkan di sistem engine-nya Zoom itu ada yang namanya dia akan memunculkan suara siapa yang paling dominan gitu. Suara siapa yang paling dominan pasti dia akan muncul. Nah, sedangkan kalau saya kan terbiasanya ada masa-masanya pada saat dongeng, ada yang masanya harus di mute semua, ada masanya di unmute gitu kan. Nah, itu nanti teknisnya sih. Nanti kita berbicara tentang teknis yang masalah unmute. Nah, jadi
Tangkapan, usahakan jangan mengandalkan cuma dari kamera, dari handphone, tapi gunakan mic eksternal, mic tambahan. Kenapa? Untuk bisa Yang menjangkau si engine zoom gitu. Karena kelemahannya juga kalau misalnya kita pakai suara dari Zoom, suaranya terlalu tinggi, suara kita hilang. Suara kita terlalu keras, suara kita hilang. Ada kayak protektornya gitu. Coba kalau misalnya Kadui teriak gitu. oi, Kadui. oi. Masih kedengeran kan ya. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak, nah itu atau itu ada Kadui pakai mic boya bisa, daya tangkapnya bisa. Yang penting sih mic eksternal aja sih. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya yang lebih bagus atau lebih apanya sih, ada lagi yang lebih bagus. Kalau tadi Kak Dwi kan ngetik pakai mic boya bisa. Tapi kalau mau yang lebih bagus ambil yang boya M1 Pro-nya, yang Pro-nya ya. Jangan yang boya M1 biasa, karena ada dua tipe. Boya M1 biasa, boya M1 Pro. Yang Pro itu harganya sekitar di atas 350.000. Nah, itu bisa menjangkau. Nah, jadi memang ada engine di dalam itunya. Ketika terlalu berisik, suara kita akan hilang sama yang lain. Gitu. Teman-teman pasti yang sudah pernah merasakan online akan ada seperti itulah. Ngobrol semuanya nih. Yang dominan yang mic-nya bagus pasti akan muncul duluan. Gitu. Makanya saya berusaha menjangkau pakai mic apa nih yang bagus ya, yang bisa dominan. Oh, yang standarnya adalah memang yang di bagusnya itu nanti kan keluar hijau semua gitu. Hijau semua maksudnya kan kalau kita kalian lihat pakai mic apa yang kan sekarang ini? Ini minjem nih. Tapi ya satu lagi ini. Ini biasanya yang ini sih. Cuma ini karena settingan kemarin harus dongengnya ada 2, jadi ini agak jauh. Jadi pakai yang ini dulu. Kalau yang ini sih Behringer. Dua-duanya Behringer. Behringer yang kondensor ya. Dulu belinya sih masih murah, sekarang sih udah harus nabungnya banyak. Itu dicolokinnya ke handphone ya kalau langsung teman-teman atau sih ke laptop? mau enggak, ini kan pakai komputer. Komputer itu bisa sama kayak laptop. Jadi dia itu ada ada sound card-nya namanya. Ini prosesor untuk audionya kayak gini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih mudah, kan ada yang untuk audio. Udah bisa. Nah, sound card yang murah yang cuma keluar ada colokan merah sama hijau. Nah, itu juga bisa digunakan. Oke, bentar. Ini saya kasih contoh. Ntar aja lah ya. Gampang nyarinya. Itu bisa kalau pakai laptop, pakai apa namanya tadi? USB sound card namanya. USB bentuknya kayak USB, tapi ujungnya ada colokan buat mic, ada buat headphone, ada 2 gitu. Merah sama hijau biasanya seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang bisa lebih murah bisa didapat gitu. Yang penting sih daya tangkapnya aja sih. Kayak gitu. Kalau misalnya bicara masalah kualitas, ya itu nanti beda lagi. Nanti ya teman-teman bisa konsultasi lebih ini lagi ke Ane deh. Misalkan mic-nya seperti apa sih? Di nomor di bawah ini ya. Jadi seperti itu sih kalau ya silakan hubungi di nomor di bawah ini. Ya karena kalau berbicara masalah itu susah sih. Ane sebenarnya jual yang apa namanya? Jual yang buatan-buatan gitu. Jadi bukan kayak boya M1, bukan itu. Kalau itu kan pabrikan handmade ya, kalau ini adalah dia buatan handmade. Kebetulan teman ada yang buat, ya udah. Tapi biar saya pre-order, misalkan pesan dulu kapan nanti baru dikasihnya. Kira-kira sekitar. Buat teman-teman yang mau pesan nanti hubungi saya ya di nomor di bawah ini. Silakan. Oke. Siap, 3% buat Kak Dwi.
Selamat datang Iya, Kak iya, Ojan, iya, Kak Yono. iya. Oh iya, Ya, ada siap. Kawajan Kayono. Siap. Ya, Bro. Iya. Kak Yono lagi di mana itu? Sehat Di luar semuanya, kayaknya? Kak, ya. Planet Mars. Alhamdulillah. Di rumah. Oh, Itu tuh apa namanya? ini Di Ata nih. Bangka itu Karyan. fotonya. Karyan Ata nih. Woi, Ata. Halo, Ata. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti nyanyi lagi ya bareng Nano ya. Ah, Ya. asik. Matiin lagi. Lanjut Karian. Sama nasibnya lagi ngangonin anak. Nanya boleh nggak nanya? Oke, langsung. Coba Nanya. mau nanya tuh Kak Ojan. Boleh Silakan. nanya. Mau Oke. nanya apa tadi? Lupa saya. Oh ini nih. Ini kan masih bahasannya mikrofon nih. Karyan, saya kan lihat di video itu kan ada orang YouTuber yang podcastnya itu dia pakai mikrofon kayak kondenser ditaruh di meja kan. Tapi ada juga baru-baru ini tuh nggak baru-baru sih, udah lama sih ya. Yang YouTuber voice over itu dia pakai mikrofonnya itu yang kayak Karyan di telinga tuh pakai headset terus ada mikrofonnya gitu. Headset pakai mikrofon kayak Bimoki yang voice yang Bimoki voice over itu kan lagi bikin Gilang Dirga, Bimoki sama Christopher Emmanuel tuh dia bikin how to become itu episode baru. Mereka pakai mikrofon yang ininya besar. Besar. Ininya besar. Oh, iya. Mic-nya besar. Ya. Nah, kalau buat kita kebutuhan dongeng online gitu lebih direkomendasikan mikrofon yang ditaruh kayak Karyan itu apa yang di headset? Sekian dan terima kasih. Itu mic Zabogar, helm Oke, Zabogar. sip. Sebenarnya sih mic yang lebih enak sih ya, adanya yang di sini. Cuma ada kemungkinan ini ada dua ya. Kalau misalkan kita pakai handphone itu bisa pakai clip on kayak tadi itu Boya atau apa gitu kan. Kalau misalkan pakai laptop atau komputer, nah disaranin adalah misalkan yang seperti itu atau menggunakan mic condenser kayak gini. Soalnya mic condenser gini kan dia bisa menjangkau kapasitas. Kayak misalkan ini mundur nih. Ini kan masih kedengeran nih. Ya masih volumenya masih nggak ini. Kan? Nah, maju lagi biasa kan enaknya kondenser begitu sih kalau misalkan itu ini. Bahkan ada lagi yang namanya kondenser modelnya model pensil dia. Jadi bentuknya itu cuma bulat panjang kayak selongsong pensil. Itu taruhnya di atas atau di depan sini. Nah, itu bisa juga. Yang penting sih teman-teman mengakali supaya suaranya itu masuk dominan, masuk ke dalam masuk ke dalam aplikasi. Intinya bisa Jadi kalau terdengar misalkan secara teman-teman jelas oleh audiens ngomong, gitu ya. Betul. Kayak misalkan contohnya gini deh, sekarang semuanya buka mic-nya sambil kita ngobrol, misalkan nyanyi lagu apa Siap. gitu kan, nyanyi lagu Siap, pelangi-pelangi siap. gitu. Nah, itu kan gitu. Oke, Oke. siap ya. Ya. Di unmute semuanya. Pelangi. Dihitung, woi. belum ya? Satu. Oke, Yang lain dinyalain dong. Karyan 1, Hamzah juga 2, tuh, Kak Yono. Kade, selamat datang Kade. Pelangi. Selamat oh datang Kade. Kade. Masya Allah. Woi, ayah Ada ini yang nih, ayah ini, 4 ada yang- sekarang. Ada yang punya bapak baru, Bapaknya hadir di sini deh. Kade fotonya ada yang lain Oke, nggak? siap ya. Di unmute ya. Kak, Ya, kenapa sih low lagi ya? agak delay. Oke. Karyan nyalain Hamzah, Karyan. Karyan Hamzah. Mic-nya nyalain. Karya. Oh, nggak Kak bisa. Yono dinyalain. Oh, Karyan nggak bisa. Bisa Oh, itu. bisa, ada, bisa. Perpustakaan tuh dia perpustakaan tuh kalau berisik dia. Oh, nggak boleh berisik. Karyan mah nggak usah pakai mic, dia udah kenceng suaranya. Pelangi. Oke, siap ya. Blon.
Siap ya. Ini tunggu dulu. Aneh mau nanya sama admin nih. Ini di spotlight nggak? Aneh. Aneh jangan di spotlight. Jangan di spotlight dulu. Oke. Jangan di spotlight dulu. Jangan spotlight udah. Oke ya. Dipin aja, dipin. Oke. Kita nyanyi lagu Pelangi-Pelangi sama-sama ya. Pelangi, 1, 2, 3. Astaga. Pelangi, Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, langit biru, lukismu agung, siapa pelangi ciptaan Tuhan. Yang punya. Jelek semua, jelek. Ini ice cream ya? Pelangi. Nah, Woi, udah woi. Udah, mute all. udah mute lagi. Oke. Teman-teman kan tadi lihat tuh hijau-hijaunya kan apa Masya namanya Allah, pindah-pindah anaknya ya, Kak Ade. cegrek gitu kan. Nah, Mana ya Kak Ade tuh? oh iya. Dede. Waduh. Jadi pendongeng ya. Jangan. 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 Oh, jangan. Jadi pengusaha aja. Pengusaha muslim. Pengusaha dongeng. Jadi Jadi teman-teman tadi mungkin ada yang apa namanya kan pasti melihat tuh hijau-hijaunya lompat-lompat kan. iya. Nah, hijau-hijaunya lompat itu, kotak hijau itu pasti akan selalu lompat-lompat. Nah, itu akan mendapatkan untuk yang dominan. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya menggunakan mic yang Lu memang sendirian kapasitasnya bagus, Lihat pinggir. itu akan bisa apa namanya yang namanya mengatur audiens. Sama kayak misalnya kita di panggung kan, kadang kan kalau di panggung anak-anaknya berisik atau bagaimana, salah satu ininya kan encourage-nya kan pasti suara, betul nggak? Jadi suara kayak gitu. Kayak misalkan kalau yang paling gampang ditemui sama teman-teman kan adik kan gitu ya. Itu kalau di dalam sistem online kayak Zoom ini, misalkan kita suaranya kayak tadi, misalkan cuma mengandalkan dari handphone, kita berkata adik atau enggak, yuk sekarang semuanya diam dulu atau apa, nah itu dominannya akan kurang langsung. Kecuali kita deketin ke handphonenya, ayo duduk dulu semuanya gitu. Ya, jadi gitu sih daya tangkapnya. Jadi ya engine-nya akan seperti itu. Nah, terus kalau tadi teman-teman mendengar suara yang berisik seperti tadi, jangan lelah untuk mendengarkannya karena hubungannya sama anak-anak. Satu saat kalau teman-teman ada sesi online, dongeng online, pasti akan Betul. Oke, siap. Kok delay? Dibuka gini dulu. Nah, Suaranya terus kemana ini? Oke, unstable. Udah? Mudah-mudahan. Oke. Masih delay. Oke, siap. Masih delay. Oke, sip. Ya, oke. Ya, gimana? Sekarang sesi tanya jawab dulu Kak Dewi ya. Oke, siap buat teman-teman. Saya nanya duluan. Pas nanya sebelum kalian. Saya. Banyak ngomong jangan nanya. Wis, tar dulu dong. Kan saya koplaknya. Kalian gini, saya kan belakangan itu Ya. nggak pernah pakai laptop, seringnya pakai pakai handphone gitu ya. Dan saya nggak kepikiran tuh pakai mic Boya yang itu, ternyata bisa ya. Karena saya pikir itu cuma buat recording Bisa. aja. Enggak, bisa semuanya. Dan suaranya jadi lebih Setelah anak itu dibangun lewat simbol tangan aja. Jadi saya bilang, siapa di sini yang mendengar suara Kak Dwi dengan jelas, angkat tangan kanannya. Kalau mereka angkat tangan kanannya, oh berarti jelas. Gitu. Jadi jarang meminta mereka untuk menjawab pertanyaan saya. Gitu. Nah,
Karena emang pasti kendalanya gitu. Sering kali kayak delay nih. Kayak misalnya saya sama Karian itu, saya nanya kapan, dia kedengaran di situnya kapan. Padahal jaraknya masih masih Cibubur Priok kan nggak terlalu jauh daripada dari Cibubur ke mana Makassar atau ke mana Bogor gitu. Betul. Artinya sebenarnya tergantung sinyal juga ya. Antara audiens satu dengan audiens yang lain, antara narasumber dengan peserta gitu kan? Enggak. Jadi delay itu pasti akan terjadi. Karena ini sistemnya adalah online. Seperti kayak contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin teman-teman kan pernah nih ngedenger. Ada 2 TV, kita tetangga nyetel TV, channelnya sama, iklannya lagi sama. Pasti kita akan dengar delay. Misalkan kita lebih dulu belakangan atau tetangga lebih dulu, ini belakang kita belakangan. Itu bisa jadi. Makanya tadi kan kalau yang Kak Dwi kan tadi nge-share tuh yang masalah musik kan, itu kata-katanya bagus. Makanya dia bilang itu bukan fake. Ada yang bilang yang fake itu adalah rekaman online, rekaman virtual online. Itu bohong. Karena semuanya nggak akan bisa dilakukan main musik. Main musik kan tergantung ketukan kan. Iya. Semuanya delay, nggak bisa ketemu. Makanya aneh kalau misalnya suka ada yang nge-share, oh ini virtual online, bohong, itu fake banget. Nggak ada. Nah ini berlaku untuk kita juga pada saat mau tampil kepada anak-anak di depan kita juga nih. Jangan sampai terpengaruh sama tempo. Gitu. Misalkan gini, misalkan kita dengerin anak-anak, kita mau nyaranin, yuk adik-adik sekarang kita nyanyi dulu nih. Misalkan nyanyinya satu-satu, aku sayang ibu. Nah teman-teman jangan terpengaruh sama suara anak-anak. Teman-teman harus punya pengaruh sama tempo sendiri, ciptakan sendiri. Karena ketika supaya kita anak-anak menciptakan ikut sendiri, temponya kita ya. Anak-anak mendengarkannya, tapi kita ngedengernya di sini amburadul. Kayak tadi nih, misalkan aneh nyanyinya gini nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, aku sayang ibu, 2. Nah kita ikutin tempo kita aja. Kenapa ketukannya hanya sampai 4? Ya mungkin kan 4/4. Misalkan kalau mas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3/4 gitu. Kirain maksimal Ya, 4. maksudnya banyak kan lagu kan 4/4. Kalau ketukannya 5 Pancasila nanti. Kalau ketukannya 5 Pancasila nanti. Kirain maksimal 4 ya. Bisa. Ya ketukan sih sebenarnya yang lebih ininya itu 4 sih gitu kan. Tapi dia ada ketukan 1/18 pun ada, cuma cepet banget gitu. Kita. Jadinya begitu. Kak, Ya, nanya Kak, jadi nanya. itu salah satu tips juga. Ya. Kak Dwi udah kan tadi ya? Siapa yang mau nanya? Saya. Tadi udah belum? Ini Masalah delay pertanyaannya kan penting tadi ya? nih. Ya. Ini pertanyaannya lebih penting dari pertanyaan Kak Dwi nih. Oh, Kak Tetap aja nggak dapat hadiah. Nih Kak, saya mau nanya. Ini bukan tentang suara, tapi tentang videonya. Jadi kan kalau saya nge-zoom gitu dengan laptop saya, kameranya kan nggak bagus tuh. Terus saya pakai dinding putih gitu dengan pencahayaan cukup, atau pakai green screen gitu. Tapi biasanya kalau remove background kayak virtual background kayak Karian itu, croppingnya itu nggak halus. Kadang-kadang rambutnya hilang gitu. Kadang-kadang pas gerak tangannya hilang, ininya hilang gitu. Sementara saya lihat Karian dari tadi itu stabil gambarnya. Sama kayak Kak Yono juga tuh kayaknya stabil. Nah itu apa aja Kak yang harus di setting gitu supaya gambarnya itu stabil kalau pakai virtual background gitu, croppingnya bagus. Ya karena tadi udah diterangkan sama Karian, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya belum masuk. Woi. Saya baru datang. Udah ya tadi ya? Oh, udah. Dibahas tadi ya, mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa, gue lagi baik. Karian silakan deh. Ya udah singkat yang aja. Paling mudah adalah memang
Itu sih Kak, jangan putih Kak. Kak Ojan kan bilang tadi putih backgroundnya kan. Kalau putih itu punya kelemahannya banyak karena secara cahaya pun putih, secara ininya putih. Kayak misalkan Ane pakai kacamata kan nih Kak ada pantulan putih Iya, ya itu iya. jadinya putih sih. Gitu. Muka saya hilang Jadi di tidak sini. akan bagus. Makanya di settingan choose virtual background itu pasti ada tulisan manually pick the color of the background if detected color is not accurate. Nah, di sininya ada warna hijau nih. Ada tulisan I have a green screen, ya kan? Ya. Nah, hijau itu sangat disarankan. Tapi Sangat kemarin pakai disarankan hijau karena juga ini itu nggak tadi, bagus. warnanya natural. Maksudnya gimana? Saya pakai backgroundnya hijau. Pakai hijau tuh yang kayak di profil muka saya itu ada tuh belakang hijau tuh. Itu di gambar ini. Oh iya, itu kemarin tetap ya, oke, apa karena kameranya resolusi rendah dan pencahayaan kurang itu berpengaruh ke cropping ya? Berpengaruh pencahayaan. Nah, ini juga mungkin ngomongin pencahayaan ntar sangkanya jualan ini. Modus. Oke. Kalau dulu Kak Yono udah beli lampu, tapi lagi ada bermasalah ya. Ane belum sempat bikin Kak Yono nih. Sekarang kalau Ane buat nge-zoom itu malah lampu gua belum datang, lampu gua sebulan. Nah, kan baru mau mesen saya nggak jadi. Orang ditungguin kabar. Enggak ditungguin kabar. Udah, Tapi sekarang mah nggak usah repot-repot tuh pakai gituan tuh. Tuh, pakai gituan tuh. Ini lampu LED par, jadi tambah pakai tembak ke atas, dibiringin pakai stereofoam. Nah itu lampunya sih kemarin sih Kak Ojan udah tahu sih ininya sih rahasianya. Ya jadi bukan rahasia sih, Ane cuma memodifikasi lampu ini menjadi kekuatannya itu adalah jadi cahaya lampu itu ada pengaruh untuk daya tangkap video gitu kan. Kayak mungkin teman-teman bisa lihat nih Kak Ojan pakai lampunya kelihatannya kan mukanya kuning ya kan. Iya, terus padahal aslinya putih nih. Kenapa mukanya merah? Iya. Kak Yono merah. Oh iya benar. Padahal lampunya putih. Karena Kak Yono merah ya, bener. Terus kayak Kak Rian Hamzah mengarahnya ke kuning juga. Kuning hijau dia. Rian Hamzah mengarahnya ke kuning juga. Saya berubah. Pak Mal juga warnanya agak kemerah-merahan juga kan, gitu. Jadi aku. Warna mana? Lampu belajar, dia pakai lampu belajar. Enggak, Kasem nggak pakai lampu itu pakai. Iya di sebelah situ kan cahayanya dari sini tadi. Oh gitu. Lampu meja nih, lampu meja nih. Lampu nih tuh. Tuh, ada kan? Tuh. Oke. Yang nggak mal lihat yang nggak mal. Sekarang berbicara masalah lampu. Kamal apa itu? Lampu apa itu? Lampu belajar. Lampu belajar. Mau tahu jawabannya kenapa merah, kenapa kuning, kenapa ada yang warnanya nggak natural? Gitu. Kenapa warnanya Kak Dwi dekatin natural? Karena Kak Dwi pasti ada warna, ada jendela yang masih dibuka, betul kan? Betul. Terus kenapa kalau Kak Yono warnanya merah? Ini warna lampunya karena lebih cenderung kepada biru. Kalau misalkan di dalam istilah lampu itu ada yang jual namanya cool daylight namanya. Terus kalau misalkan Kak Ojan itu lebih kepada jangan gitu dong, beda itu. Gua di outdoor yang kalian. Gua pakai lampu ini kalian. Lihat gua nih. Gua pakai lampu. Nah, enak nih kalau malam, kalau harus online malam. Nah, itu. Tapi kan kalau pakai ini jatuhnya adalah kenapa Kak Isma merasa pasti mukanya agak-agak ruam-ruam merah gitu. Karena biasanya warnanya itu lebih ke biru. Nah, untuk yang sebenarnya kalau mau bagus,
teman-teman itu beli lampu ukurannya adalah 5.500 Kelvin. 5.500 Kelvin itu adalah warna daylight, tapi jarang dijual. Jarang dijual umum, dia cuma ada di studio. Nah, gitu. Kalau mau beli di Karyan nih, di bawah nih ada nih. Nih, di bawah. Kan jarang dijual. Enggak, di Tokopedia ada. Di online kalau ada. saya lampu apa? Karyan, Ada cari saya lampu 5.500 Kelvin. Kalau saya lampu apa, Karyan? Lampu handphone itu mah. Bukan. Ini kenapa jadi tebak-tebakan lampu? Aquarium. Oh iya. Saya mau bertanya lampu dong. akuarium bagus loh. Iya, siap Karyan Hamzah. Ah, jarang-jarang Karyan nanya tau tuh. Ini saya kan mau pentas nih. Jadi kamera apa yang pantas untuk pentas virtual? Nyewa di saya, nyewa di saya. Pertanyaannya berat. Punya duit berapa, Kak? Asik. Banyak tukang sewa. Pertanyaannya. Kayono, itu Karyan dapat 1,8 juta itu. Oh iya. 8 miliar. Yang Belum mana? cair, belum cair. Oh, belum ya? Waduh. Oh iya. Dia kan udah ini ya, apa namanya, buat lomba. Iya. Itu Jejak SKCK. virtual aktor ya. Jejak Iya. virtual. Jejak Safira virtual juga dapat seni. tuh Safira. Betul. Kak Heru juga. Ya. Itu bapak anak dulu dapat bapak anak itu. Itu Oh, namanya berarti- KKN. 3,6 juta berarti. Patungan satu kamera lumayan itu. Karyan itu belum dijawab tuh, Karyan. Pertanyaan Karyan Hamzah. Ya. Oke ya. Pertanyaannya, kalau berbicara kamera, nanya yang paling bagus apa? Aneh sendiri tidak bisa memberikan referensi kamera yang bagus apa? Karena Aneh belum pernah beli sanggup kamera DSLR atau mirrorless. Tapi kalau misalkan Karyan Hamzah mau butuh panduan kamera yang bagus yang bisa dipakai itu apa sih? Satu, yang frame rate-nya itu bagus. Kayak misalkan nih, Perasaan tadi pertanyaannya lighting enggak? Lighting itu pertanyaannya. bayangannya itu seperti apa? Kamera. Pertanyaan kamera kan, Karyan? Kamera. Oh, kamu. Kak Ojan minum dulu, Kak Ojan minum. Oh, bangun dulu Kak Ojan, cimuka. Maaf. Emang udah Ya, maghrib di jadi tempat gitu. Kaujan. Karyan. Iya. Ya, aneh milih handphone Samsung A30s ini kan kalau misalnya kita lihat itu ada FPS. Jadi frame per second-nya. Nah, itu kalau misalkan ada yang sudah 30 FPS atau frame second-nya, itu misalkan kita tangan-tangan gini, itu kelihatan semuanya tanpa bayang-bayang. Kalau misalkan ini kan karena di zoom ya, di zoom ini, tapi kan ini masih lebih baik tuh kan. Di zoom ini karena memang dikompres lagi sama dia. Tapi kalau Kak Rian mau ngetes nih handphone ini, bagus apa enggak, satu, goyangkan tangan, bisa ketahuan frame per second-nya, FPS-nya berapa, bagus atau tidak. Oh, berarti Karena lebih ada baik yang saya bilang, memilih ada Samsung itu aja ya. Samsul. Wah, jangan dipilih Samsul mah, udah ada istrinya. Samsul. Masa Oh, jeruk ini makan Kak jeruk? ceritanya pamer mau Samsung. beli HP nih kayaknya. Itu antara bertanya atau mau beli HP itu. Iya, pamer nih. Setahu saya Karyan itu baru dapat itu transferan yang ikut lomba 1,8 juta itu. Kok bagus Oh suaranya? gitu ya, waduh keren. Oke teman-teman, satu pertanyaan lagi ya. Ini udah di sini sebentar lagi. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi kalau Ya, yang mau itunya tanya. aja sih Kak, kasih. FPS-nya aja diperiksa sama daya tangkap cahayanya. Oke, satu pertanyaan Itu lagi. ada Bani itu siapa Bani? Bani itu siapa? Bani itu orang Depok tuh, Kak Bani. Aku tanya deh. Oh, Kak Bani. Iya. Kamu pulang, Pak ya? Apa sih, zakat sukses kan ya Kak Bani? Iya, Ini ya? kalau nggak salah. Dadah ya. Kaujan itu namanya. Langsung Kaujan. ya. Oke, siap Kak. Oh saya iya. duluan ya. Langsung, oke, mau langsung menerima Langsung 1,8 juta.
Langsung beli HP dia. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Jadi saya tutup kasih ya? kesempatan Iya, satu iya. pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau tanya. Aku tanya Kayono boleh mau tanya? Boleh, Boleh, ya. boleh, boleh. Kayono pertanyaan Boleh terakhir ya. Siap. Asik. Gini, kan di rumah aku kan gang ya, sehingga Bagus ada- pertanyaannya nih. belum. Oh, belum. Jadi ketika kita lagi pengen bikin rekaman nih kan kayak gini, nge-zoom gitu kan, kadang-kadang aku pakai boya. Jadi suara tuh mungkin saking sensitifnya, jadi keramaian di luar tuh bisa masuk gitu, zeng gitu. Mungkin entah tadi udah dibahas apa belum, aku datangnya telat gitu kan. Tadi udah push up sih sebenarnya. Terus pertanyaannya, ada nggak mikrofon yang bisa meredam? Kalau di film kan jadi pakai kondom gitu kan, diredam sehingga yang fokus itu suara kita aja. Jadi suara luar tuh masuknya nggak terlalu jelas, malah mungkin kalau bisa tidak masuk begitu, Karian. Pakai speaker, Kak. Oke, Speaker baiklah. keluar. Bapak perwakilan dari BKKBN ya, Pak? Betul, Pak. Diam. Gue mau siaran dia, boy. BKKBN, saya ngomongin kondom tadi. Kenapa? Kak Isma? Pakai speaker, Kak. Tadi siapa? Pakai speaker. Iya. Pakai speaker. Arahin keluar, bilang, "Woi, diam, gue mau siaran." Gitu. Ngusir orang itu mah. Minjem sama masjid gitu ya. Minjem sama masjid. Oke, ada sih kalau misalkan teman-teman mau cari mic yang ada, biasanya ada fasilitasnya itu disebutinnya cancellation noise. Jadi ada cancellation noise-nya itu berapa? Cancellation. Jadi kan Bahasa Indonesia aja, Kak. Bahasa Indonesia aja, Kak Yono. Dia nggak tahu. Justru itu susah Informasi. nyarinya. Kak Karian, informasi Udah. speaker itu udah Oke. nggak dijual, Oke. jadi kalau mau beli lewat Karian. Ini ada calo lagi nih. 3% kan lumayan, 3%. Hanya dari 3 juta ya. Kayaknya dia megang buku yang dipegang sama Kak Ojan tuh di Apa tuh? Instagram. Oh, Tuh, Kak Syam. Boom of my oh cheese, iya ya kan, bener. Kasam. Kasam punya Sama ya? juga tuh. Oke, Iya nih. Hancak Dahsyat. terus. ada sih Kak Yono namanya. Iya, siap. Yang ada fasilitas cancellation noise. Nah, itu biasanya ada program kalau lagi. Jadi suara kita yang lebih dominan. Iya. Terus sama misalkan kalau teman-teman mau cari mic, kategorinya ada tulisannya omnidirectional gitu. Omnidirectional. itu. Ya, omnidirectional itu kalau digabungkan sama cancellation noise itu, dia biasanya akan lebih dapetin mana suara yang paling keras. Karena kalau omnidirectional itu ngedengerin semuanya nih. Misalkan saya kayak satu taruh di gini, itu kedengeran semuanya gitu. Kalau ini kan ini one directional gitu kan. Kayak misalkan gini nih. Cek. Ini kan suaranya bagus. Kalau dari belakang jelek. Ini bagus nggak, Om? Om, bagus nggak, Om? Yang mana? Om, bagus nggak? Halo? Oh, yang itu, yang apa, headphone? Yang Iya. headphone. Bagus nggak? Bisa dipakai? Bisa, tapi kurang untuk frekuensi tengahnya sih, Kak. Middle-nya itu kurang dapet. Berarti tetap harus beli ya? Di Karian Ya, juga itu? minimal sih seperti itu ya. Kadang enggak. Gua lama-lama repot karena pengen orang pada mau beli. Kayaknya kita harus pesan nih. Kak. Iya. Karena Ya, Zoom jadi- ini kan sekarang udah luar biasa tuh penggunaannya. Benar. Ya pokoknya cari mic-nya itu makanya ada gini loh, ada try and error. Jadi coba sama teman-teman semua ke Zoom, direkod, dengerin, kira-kira enak gak ya? Atau misalkan nih kayak dari teman-teman semua nih lagi ngobrol, oh itu mic-nya mic siapa nih yang bagus? Misalkan bisa dijangkau, coba tanya gitu.
Kayak tadi kan mic-nya Kak Yono masih lumayan lebih bagus sih sebenarnya yang ini. Coba Kak Yono suara lagi, cek. Tapi jangan digerakin, jangan dideketin. Langsung Oh, ngomong jangan aja. biasa ya. Oke, cek. Nah, itu salah satunya sih kelemahannya orang Indonesia masih ngedeketin mic ke mulut. Jeleknya Daripada gitu. ke hidung. Bener. Suaranya lebih bagus Kak Yono tetap begitu dibanding yang tadi Oh gitu. diginiin. Oh gitu. Coba Siap. Kak Yono ngomong gini. Halo, Oke, halo. Ya, saya Iya, mau nanya. Coba Kak Yono coba. Iya. Oke, tes. Aku pengen nanya nih. Oh, iya. Oh gitu. Nah, sekarang coba ditaruh. Tes. Aku pengen nanya nih. Nah, bersih. Oke, Lebih bersih. lebih bagus yang mana? Lebih bagus Lebih bersih yang jauh, betul. Oh gitu. ini kan? Siap. Lebih bersih yang jauh. Indonesia tuh kebanyakan memang begitu orangnya Udah. menganehkan. Halo, siapa nih? Suruh Nunu aja buat jelas atas. suaranya. Berarti pas aku orang Indonesia. Kan gitu. Kak Dwi ngapain sih tangannya gitu? Kak Dwi itu cukup ya, Saru cukup ya. tuh, Ini jorok. Kita Ya, waktunya waktunya habis. udah cukup. Waktunya udah habis ya. Kenapa? Kalian mungkin nanti Karena di-share, kalian tadi di-share. telat. Kalau kalian tadi nggak telat, kita masih bisa banyak ngobrol. Oke ya. Kita Maghrib 5 menit lagi. batasin waktu. Enggak, di Maghrib sini 5 menit lagi. Sebentar lagi Iya. maghrib, enggak, kita perlu siap-siap. Intinya Iya. teman-teman, saya coba simpulkan, intinya ketika kita mau di Siap. online, pastikan dua hal. Pertama, visual, ya tadi. Ini emang butuh eksperimen, karena kalian tadi sudah eksperimen berapa kali ya, sampai mutuskan kemudian, oke, ini udah oke nih konsepnya. Gitu. Yang kedua adalah audio. Sama, dua-duanya perlu memang kita eksperimen. Artinya, kita coba, bahkan sampai kalian tadi nyoba sampai jamnya kan, nih jam kalau pagi, kalau siang, kalau sore, kalau malam, kalau nggak salah gitu ya, kalian ya. Iya Pak, nanti. Ya, sama jam Ya, juga. nah, jadi intinya emang akhirnya kita harus meriset sendiri untuk kebutuhan karena memang pasti ini karakter heboh atau tidak hebohnya itu tergantung teman-teman semua. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi. Yang tetap ada tambahan boleh nggak? Ada tambahan? Apa tuh? 1 menit. Ada tambahan? Ya, gimana? Silakan. Ayo. Tambahan sama gini, teman-teman banyak yang punya kelemahan, banyak ada ketika online itu tidak kepada audiens. Kelemahannya misalkan gini, ini kayak Kak Ojan nih. Oke, unstable. Putus-putus ya? Sedikit. Ya, udah mulai. Siap. Oke. Kelemahannya adalah seperti contoh. Dat, bos ini Dat. Contohnya gini, kita lihat masing-masing ya. Kak Ojan, bola matanya mengarah ke Layar. kanan. Karena ke layar. Nah, ini banyak yang dilakukan sama teman-teman ketika lagi online. Kalau mau menciptakan eye contact yang baik, kamera itu, teman-teman lihat ke kameranya. Itu banyak dilakukan sama teman-teman nggak sadar. Ketika melihat, yang dilihat adalah layar. Emang lihat layar enak, tapi untuk anak-anak yang menyaksikan, oke, misalkan gini nih, kalau Ani ngobrol sama teman-teman nih, kan Ani ngeliat kamera, kan lebih enak kan ya, jadinya kan kayak kita merasa bicara, dibanding Ani ngeliat ke layar yang sebelah situ. Oke Kak, Ani lihat layar nih, kalau pakai handphone ya, beda kan? Itu padahal cuma berapa senti loh. Nih saya ya. Nah, kalau ngelihat layar, itu akan menciptakan hubungan yang berbeda kan, jadi hubungan psikologis berbeda karena kita memperhatikan anak itu. Anak merasa diceritakan, tapi kelemahannya banyak teman-teman yang ngelihatnya ke layar. Ini cuma paling 10 cm nih saya ngelihat layar, apalagi kalau ngelihat laptop, ngelihat layar kamera, lebih jauh lagi. Itu aja sih tambahannya. Oke, sering-sering lihat ke kamera, lensa. Buka puasa dulu ya. Yuk. Ya. Terima kasih semua. Foto bareng. Sip. Yuk, yang punya laptop silakan difoto. Oke, siap. Taruh. Ya. Enggak Taruh. ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ikut kelas sampai akhir, sampai tetes dari penghabisan.
Kak Ya, Isma kita Tutup dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan doa penutup majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi hari Kamis pekan depan sama Kak Turah kalau nggak salah ya. Selanjutnya nanti saya tawarkan sama teman-teman, Kak Ojan, Kak Rian, silakan pilih tanggalnya dalam waktu dekat ya. Saya akan kasih jadwalnya nanti di grup. Oke, terima kasih. Dari saya, Karian yang Karian mana Hamzah. nih? Karian Hamzah. Oh, Sorry, iya. dia yang udah. Karian Hamzah Oke. udah pamit soalnya. Iya, sorry. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Langsung azan nih. Oke teman-teman, Pas azan. terima kasih. Pas ajan, alhamdulillah. Banget. Makasih. Assalamualaikum. Semuanya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi